dan ada hari depan yang penuh harapan. Jemaat ini akan terus-menerus berkembang di dalam nama Yesus Kristus. Tidak akan ada kuasa yang lain yang bisa menghalangi. Walaupun COVID-19 sekalipun terjadi seperti saat ini, tapi itu tidak akan bisa menghalangi. Jiwa-jiwa akan terus dimenangkan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan saat ini saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan GAP Mahanaim di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau pencipta segalanya, dan Engkau penguasa di atas segala-galanya, Raja di atas segala raja. Dan saat ini Tuhan, turunlah perkenanan-Mu atas GAP Mahanaim ini. Dalam usia yang ke-20 tahun, kami percaya Tuhan, kemenangan terus-menerus akan terjadi. Urapan kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus menaungi setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan setiap pelayanan di tempat ini. Mujizat demi mujizat akan dinyatakan. Terima kasih Yesus. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi seluruh jemaat. Tidak ada satupun yang bisa disentuh oleh baik virus, corona, dan yang lain-lain. Semuanya sehat dalam nama Yesus. Iblis sudah dikalahkan. COVID-19 sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Kami berkemenangan di dalam Engkau untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Saya ucapkan Mazel Tov. Artinya congratulations atau selamat untuk hari ulang tahun yang ke-20 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini genap 20 tahun Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Kami sangat bersuka cita setelah kami melewati begitu banyak suka dan duka, kami dapat merayakan hari ini. Kami berterima kasih kepada semua jemaat, para penata layanan Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo, para penatua, diaken yang sudah berjerih lelah, berdoa, memberikan dukungan baik di dalam talenta maupun di dalam aktivitas, serta apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan dalam Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Pada tahun 2021 kami mendapatkan sebuah tema dari Tuhan, yaitu Holiness in the Spiritual Health, yaitu kekudusan di dalam kesehatan spiritual. Kami berharap kita semua dapat menjaga hidup kita di dalam kekudusan dan menjaga perdamaian sesuai Ibrani 12 ayat 14. Usahakanlah perdamaian dan jagalah kekudusan. Tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit, di dalam keadaan pandemi ini, kami percaya kita semua akan menjaga diri untuk melakukan
hal-hal yang baik yang dapat mendukung kesehatan jiwa dan kesehatan badan kita. Sekali lagi, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, juga berterima kasih kepada semua kekasih Tuhan, baik saat ini yang sedang online maupun yang sedang duduk di gereja. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Teologi Mahanaim Sidoarjo. Selamat ulang tahun GMM Mahanaim Sidoarjo. Kami alumni STT Parakletos mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 GAP Mahanaim Sidoarjo. Kami siap melayani tanpa pamrih. Tetap semangat.
Mas Ellen mengucapkan selamat ulang tahun Gereja GAP Mahanaim yang ke-20. Tetap semangat, Tetap setia, tetap jadi berkat. tetap takut akan Tuhan. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Kami dari usia Mas Ellen mengucapkan selamat ulang tahun Gereja GAP Mahanaim yang ke-20. Tetap semangat, Tetap setia, tetap jadi berkat. tetap takut akan Tuhan. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Selesai membangun.
Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak meninggalkan setiap kami. Syukur Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita melihat penyertaan-Nya begitu nyata atas hidup kita. Dia Allah yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, haleluya. Shalomaya lalabaya. Lalabaya lalabaya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah yang baik. Lalabaya lalabaya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan, atas gereja kami Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu dahsyat.
Penyertaan-Mu dahsyat bagi setiap kami, ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ya la 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 la. Syukur. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Diralaya dalam mayase, Kau menyatakan hidup kami. Kita yaralaya takkan nasib. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas cinta-Mu dalam hidup kami Yesus. Mari saudara angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan, angkat ucapan syukur-Mu kepada-Nya. Terima kasih Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita bangkit dalam hadirat Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab karyanya sempurna atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Yes Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas hidup kami Yesus. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita yang besar, yang layak terima segala pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersuka cita karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saudara yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Allah yang setia dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam
Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, yang selalu menyertai hidup kita. Dan semuanya terbukti kita ada sampai hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau abdikan hidup kita kepada Tuhan sampai kita mendapati mahkota kehidupan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Dengarlah kata hati kami, Tuhan. Kami mau mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau mengiring Engkau sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di tempat ini. Mulai pagi hari, bahkan 20 tahun yang lalu, Engkau sudah iring kami. Engkau sudah selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah rasa syukur kami. Kami tidak dapat membalas kasih selain kami mau menjadi penurut-penurut Allah. Terimalah sembah sujud kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Yang percaya disertai Tuhan katakan amin. Shalom, silakan duduk. Saudara-saudara yang hadir di gereja dan saudara-saudara yang lagi online di rumah. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Saya sebelum membawakan firman Tuhan sekali lagi berterima kasih karena saudara-saudara sudah setia mengikut Tuhan, bukan mengikut saya ya, mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa saudara menyadari kita ini disertai Tuhan. Kalau tidak kita tidak ada sekarang ini. Haleluya. Beri sekali lagi kemuliaan bagi Allah Bapa kita di surga. Haleluya, haleluya. Setiap ulang tahun gereja jatuh di bulan Oktober, saya selalu mohon kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa untuk next apa yang kami harus lakukan. Sebab tanpa visi dan tujuan kita akan salah. Kalau kita bekerja tanpa visi, tanpa misi yang dari Tuhan, kita akan menderita kerugian besar. Saya tidak mau itu terjadi. Maka setiap tahun, setiap masa, ketika hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, selalu saya katakan, apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tahun 2020, jadi tahun ini kita diberi tema In His Presence. Kemudian itu bulan Oktober kan, tiba-tiba saja November ada satu penyakit yang kita masih tenang-tenang, santai-santai. Sampai akhirnya penyakit itu mendadak luar biasa pada bulan Maret. Sehingga kita pun mengalihkan cara-cara kita beribadah. Dari beribadah begitu banyak orang menjadi pray from home and work from home. Dan ketika itu sekarang sudah bulan 10 ya, sudah 7 bulan itu berlalu ya. Apa saya tanya sama Tuhan, tahun depan gimana Tuhan? Apa yang kami harus lakukan? Sebagai pemimpin umat, sebagai hambanya, saya bertanya. Tiba-tiba Tuhan kasih holiness in spiritual health. Jadi kekudusan di dalam kesehatan spiritual atau spirit atau roh. Roh kita harus sehat. Tidak saja tubuh kita harus sehat, tapi terlebih roh yang ada di dalam kita, roh manusia kita, roh kita harus sehat. Orang-orang Pantekosta, pandangan Pantekosta selalu berkata, dunia roh
mengawali dunia jasmani. Apa yang terjadi di alam roh terlebih dulu terjadi, baru tiba yang duniawi. Juga di dalam Efesus 6 diajarkan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging ini tubuh, bukan, tetapi penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat di udara, saudara-saudara. Maka dari itu, di tengah-tengah pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhir, kalau saudara baca-baca dari ilmu pengetahuan dan sebagainya, dinubuatkan atau diramalkan atau diprediksikan masih lama berlanjut, masih bisa 2 bahkan 3 tahun. Ketua Korda kami GAB Surabaya Sidoarjo, Ibu Maria berkata, Tuhan ngomong sama saya, ini masih lama, masih 2-3 tahun anakku. Waduh, waktu itu saya punya harapan, ya tahun depan itu sudah berlalu. Tapi ketika beliau sebagai pemimpin rohani yang di atas kami, beberapa gereja, hampir 30 gereja di Surabaya dan Sidoarjo berkata demikian, rasanya maksrut gitu ya. Semangat ini kok jadi ciut gitu ya. Tetapi hari ini Tuhan berkata, jaga hidup spiritualmu dalam kekudusanku. Amin. Tidak perlu takut berapa lama, kapan berakhir, itu sudah tidak jadi masalah. Ketika Tuhan ngomong holiness in spiritual health, ternyata mudah bukan? Hanya apa? Kuduskan diri kita di dalam kesehatan spiritual kita. Apa artinya? Yuk kita baca di dalam PowerPoint yang saya buat. Kita baca Ibrani 12 ayat 14. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tema bulan September, temanya melihat Tuhan. Sebelum itu tema bulan Agustus, melihat ke atas. Saya ndak nepak-nepak no, saya ndak ngepas-ngepas no, tapi itu yang Tuhan kasih. Ketika kita melihat ke atas, kita nggak usah lihat sekeliling kita, pasti kita akan melihat Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan, pastilah karena hidup kekudusan itu saudara kejar. Karena apa? Sudah lebih dulu dikatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi hari ini, jika kita kemarin masih hidup saenake dewe, hidup semau gue, ini hidup gue, lu gak usah ngatur, gue yang ngatur hidup gue. Oh no, hari ini bertobat dan mulailah hidup. Satu, apa yang harus dilakukan? Damai. Apa sih damai itu, saudaraku? Mengutamakan hubungan baik, ketenangan dan kesatuan, serta persekutuan di antara orang benar. Benar bukan karepe dewe, tapi benar alkitabiah sesuai firman. Hubungan baik itu harus diusahakan. Ketenangan dan kesatuan, saudara-saudara. 20 tahun itu bukan mudah untuk mempertahankan ketenangan, hubungan baik, mempertahankan kesatuan serta persekutuan di antara kita semua.
Saya tadi lihat ya, memperhatikan tayangan kaleidoskop dari tahun 2011 ketika gedung ini selesai ya. Itu tadi kami makan-makan sama para tukang ya, yang menyelesaikan bangunan ini. Mungkin jarang ya ada pemberi kerja terus makan-makan bareng sama pengerjanya. Tapi disitulah saya menikmati. Kalau tidak ada mereka, siapa yang masang tackle ini? Siapa yang masang peredam ini? Saudara bisa? Alah pasti pencong kabeh. Itu tak jamin ya. Tetapi karena ada ahlinya, ya, ada Tuhan kasih pilihkan orang-orang ahli sehingga bangunan ini saudara bisa nikmati, nyaman, indah. Maka itu saya mau makan-makan sama mereka. Mereka senang saudara-saudara ya. Bahkan mengerjakan 5 tangga yang di depan itu 5 hari. Karena mereka tidak mau pindah dari sini ya. Opa-opa kok mbok suwe-suwe no? Dilepot terus saudara-saudara ya. Sampai kenceng sampai karena apa? Mereka senang di sini. Mereka senang membangun rumah Tuhan saudara-saudara. Itu ya. God is with us. God is in here. Tuhan ada di sini. Kalau Tuhan ada di sini, ada damai, ada ketenangan, ada persekutuan, ada kesatuan yang indah di antara orang benar. Kalau saudara merasa di rumahku enggak ya, rumahku masih banyak perseteruan, belajar sama Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia. Itu lanjutkan ya di rumah. Nyanyi terus itu di rumah ya. Belajar daripada Sang Raja Damai dan minta kedamaian itu turun. Amin saudara-saudara. Yang kedua yaitu mengejar kekudusan. Mempertahankan kekudusan. Kalau sudah kudus, jangan besok tidak kudus, besok lusa kudus, besok lusa gak popo sekali tempo. Loh jangan saudara. Tetapi biarlah kekudusan ini makin hari makin kudus, makin kudus, makin kudus. Apa sih kudus itu? Kudus itu dari bahasa aslinya kados, yaitu dipisahkan. Saudara ini sudah dipisahkan untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang lain. Oh kalau gitu saya tidak boleh bekerja ya. Kalau gitu saya tidur aja di gereja. Bukan itu maksudnya. Tetapi dipisahkan untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada. Saudara pelayan Tuhan. Saudara bekerja di pabrik. Saudara bekerja buka toko. Saudara bekerja menjahit. Saudara bekerja jadi tukang masak. Itu semua adalah untuk melayani Tuhan. Walaupun kelihatannya kita melayani manusia kan. Tapi itu sejatinya adalah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apakah sulit untuk hidup kudus? Anak-anak muda ini kalau disuruh hidup kudus itu rasanya kayak hidup yang bertapa di gunung gitu ya, enggak ketemu orang gitu ya, enggak boleh pergi-pergi gitu, bukan. Tetapi apa? Satu, taat firman. Bacalah firman itu tiap hari. Orientasi kita harus kepada Allah, bukan kepada yang lain. Waduh bosan baca firman Tuhan. Lah kalau baca asal sekedar baca ya pasti bosan. Tetapi dibaca dari kata demi kata, dimengerti artinya. Puji Tuhan. 20 tahun GAB Mahanaim ini berdiri, sudah mencetak hamba-hamba Tuhan dalam artian lulus S1 ya. Berapa banyak ya? Rasanya banyak. Mungkin sudah 24 orang ada ya. Dan tahun ini ada berapa ya? 8. Yang lain masih nyusul, masih kuliah. Kemudian ada tambahan mahasiswa baru lagi. Apalagi sekarang online, lebih gampang.
Jadi mahasiswa dari banyak kota bisa bergabung dalam online, saudara-saudara. Loh, kan luar biasa lebihan ya. Lebih banyak lagi. Supaya apa? Kita melayani Tuhan tidak asal-asalan, tidak ngawur, tidak gebiak-uyah, tapi sesuai firman. Supaya tidak jadi pengajar sesat. Nah ini kan mengerikan kalau jadi pengajar sesat. Ya. Itu yang pertama, mentaati firman. Orientasi kita harus kepada Allah. Tiap tindakan kita harus diuji. Tanya sama Tuhan, kalau aku bertindak macam begini nih, Tuhan itu seneng enggak ya? Tuhan boleh enggak ya? Pernah enggak saudara begitu? Kalau belum pernah, mulai hari ini tanya, Tuhan boleh enggak aku begini? Boleh enggak aku begitu? Pasti dijawab. Pasti dijawab. Ya. Yang kedua yaitu kejar. Kekudusan itu harus dikejar. Jadi kita harus berusaha. Kita harus bertanggung jawab atas apa hidup yang Tuhan beri. Ya. Kemarin seseorang nyaris tercabut nyawanya. Ketika mengendarai mobil dan di luar kendali di tol, saudara. Mobilnya memang kelas atas mobilnya, bukan mobil yang sepele-sepele, bukan. Itu pun tidak menjamin keselamatanmu. Ya, beli mobil kelas atas tidak menjamin keselamatan. Hanya satu nama yang bisa menjamin saudara. Bagaimana seseorang muda ini nyaris kehilangan nyawa. Sopir yang di sebelahnya meninggal di tempat. Dia mendapat kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Dikasih hidup, ndak cacat, ndak ada bores-boresnya blas, ya. Cuma shocking dan apa ya? Kena apa sih goncangan ringan. Pasti pulih. Nah, kita harus mengejar. Kalau sudah dikasih hidup, apalagi hidup nyawa sambungan ini, oh, jangan bermain dengan hidup mati kita. Pastikan kalau saudara tidur melek-melek itu sudah di sorga. Halo? Tiba-tiba saudara merem karena anak ini saya tanya, kamu eleng enggak? Kamu ngerti enggak peristiwa itu apa? Enggak. Jadi kamu berpikir bagaimana? Ya enggak bisa jawab apa enggak tahu. Dia enggak tahu masa itu karena dia semaput. Karena dia pingsan, dia enggak tahu kengerian masalah waktu itu. Sampai pada akhirnya beberapa hari kemudian bertemu saya, kita berdoa bersama, saya tanya, kamu ngerti enggak gimana itu ceritanya? Ya dia merasa enggak ada apa-apa gitu, dia enggak apa-apa memang ya. Jadi enggak sesuatu yang ekstravagansa gitu, enggak saya melihat. Ya ini ujiannya. Ketika kamu enggak tahu, ketika kamu ngalami sesuatu yang dahsyat, tapi kamu enggak tahu dan kamu tiba-tiba saja lanjut hidupmu. Nothing happens. What are you doing now? Ketika sesuatu tidak ada yang tahu kamu terjadi apa, karena tidak lapa-lapa kok, tidak ada apa-apa kok. Hanya temannya aja hilang, sudah pindah ke alam mana nggak tahu saya. Terus kamu mau melanjutkan hidup yang seperti apa? Saya katakan, tobat dari hidupmu lama yang sia-sia menjadi hidup baru yang menyenangkan Tuhan. Amin. Tidak susah untuk menyenangkan Tuhan. Ya tanya Tuhan, Tuhan mau aku bagaimana? Tuhan mau aku apa? Kita harus kejar itu kekudusan. Yang ketiga, jangan biarkan dosa merasuki diri saudara. Dosa itu selalu mengintip di balik pintu. Ketika Kain sudah panas hatinya, Tuhan ngomong, "Lapo hatimu panas?" Dosa sudah mengintip di balik pintu. Kita harusnya menutup pintu bagi dosa.
Kita tutup pintu rapat-rapat, tapi enggak, kita pengen lihat ya apa sih? Gimana sih dosa itu enak ya? Kita buka akhirnya dan mereka menyerbu masuk dan kita tidak bisa melawan lagi, menyerah. Jadi tawanan dosa. Saudara, hari-hari ini hari-hari yang jahat. Ya. Memang harapan saya gereja ini 10 tahun ke depan bisa membangun tanah di belakang. Karena saya capek jabuti rumputnya. Halo? Gimana kalau kita giliran jabuti rumput? Halo? Enak mana jabuti rumput apa langsung bikin bangunan aja ya? Nggak usah dijabuti lagi. Tadi pagi Pak Gembala kan seneng jabuti rumput ya. Jabuti rumput, bakar-bakar rumput gitu ya, panas-panas. Lalek dibangun ya rasah jabuti rumput. Halo? Loh kok menengis semua? Nanti tak jadwal loh jabuti rumput minggu pertama, minggu kedua. Nanti nek sudah roto kan ngomong, aduh enakan bangun ya timbangan jabuti rumput. Karena rumput ini ndak tumbuh. Hari ini dijabut, besok tumbuh 5. Duh coba toh ya. Bayari orang mahal loh, juta. Nanti saudara bisa kalkulasi ini juta ini kalau dikumpulkan sudah jadi batu kali 1 truk, bener nggak? Halo? Jadi saya punya angan-angan ya, boleh kan punya angan-angan? 10 tahun ke depan ini kita harus bisa bangun belakang. Halo? Kok sing amin mek belakang-belakang? Nanti itu sing menempati belakang itu ya Ron. Amin 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 3 kali gitu loh. 1, 2, 3. Oke, ini saya sudah diperingatkan. Tak kakek ngomong suruh turun. Ya gitulah. Apakah saudara melihat Tuhan di tempat ini? Amin. Banyak kesaksian ya. Nanti Pak Gem bersaksi. Makanya aku suruh mudun. Bersaksi Allah beserta kita ya. Saya pilih warna hijau. Kenapa kok enggak ada yang tanya? Kenapa kok dipilih warna hijau? Dekor hari ini bajunya hijau-hijau, dress code-nya hijau semua. Halo? Siapa yang tanya angkat tangan. Yang enggak tahu tak kasih tahu. Lek sudah tahu semua saya tak turun. Halo? Siapa yang enggak tahu apa artinya hijau ini angkat tangan aja. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Oh, ada 1 orang yang enggak tahu, ya tak jelaske. Itu saya mengambil dari 20 tahun kalau mempelai menikah. Nah, ini kita kan mempelai Tuhan. Amin. Menunggu kedatangan Tuhan. Kita gereja diibaratkan sebagai mempelai. Ya, memang kita belum ketemu dengan Kristus, kalau ketemu is dead, ya kan, atau rapture. Tapi ya sudahlah, saya ambil sebagai ini anniversary. Tetapi ternyata kok ya cocok, mungkin ini cocokologi ya. 20 tahun usia kita, kalau kita ini dianggap menikah dengan Tuhan Yesus, 20 tahun usia pernikahan kita ya, itu punya sifat emerald atau jamrud kalau batu ya. Kalau 50 tahun itu kan gold anniversary ya, 25 tahun apa perak, silver anniversary. Kalau 20 tahun itu emerald atau jamrud. Nah, saya cari warna jamrud itu ya, kayak korden ini loh ya. Kayak korden ini. Nah, sifatnya apa? Sifatnya itu, jamrud itu sifatnya suasana sejuk ya, ijo royo-royo ya, aman dan nyaman, menjaga kesegaran jasmani dan rohani. Loh, bukan kebetulan ya, bukan cocokologi, pancen cocok ya. Usia kita 20 tahun, bukan berarti tanpa pertengkaran, tanpa pergesekan. Pasti ada jenenge wong, namanya manusia. Mulut kadang-kadang salah ngomong, pikiran kadang-kadang salah tangkap, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ayo kita ciptakan kesejukan. Amin. Damai lagi gitu loh. Mengusahakan perdamaian. Aman dan nyaman.
jaga kesegaran jasmani dan rohani saudara. Ya, kemarin saya dites kesehatan supaya saudara tidak takut sama aku. Iki lansia kok ngedar-ngedar kemana-mana, mengerikan katanya begitu. Akhirnya kami dites, alatnya itu didatangkan dari Jakarta. Sewa alat itu oleh yang agen kesehatan ini tuh sewanya mahal 13 juta setahun. Sewa alat untuk ngetes kue sehat enggak itu loh. Akhirnya kami dites antioksidan. Artinya apa? Kalau kita punya antioksidan yang tinggi, kita daya tahan tubuhnya itu kuat. Kita tidak mudah diserang oleh penyakit. Jadi kita ini kan harus menjaga spiritual health ya. Tidak mudah diserang oleh aliran-aliran jahat. Demikian juga jasmani. Ternyata Pak Gem itu 50.000 saudara. Kuat banget ini. Antioksidannya tinggi banget ya. Saya kacek 10.000, saya 40.000, jadi harus ditingkatkan. Saudara, ini maksudnya. Kita harus tetap kuat mengiring Tuhan. Amin. Nggak usah sakit-sakitan, nggak usah baper, nggak usah didik-didik. Apa ya orang itu kok ngomong gini ya? Terus dipikir-pikir, lama-lama loro dewe. Antioksidanmu sang turun, ya. Makan apa supaya tinggi antioksidannya? Makan buah dan sayur yang berwarna-warni. Bit, tomat, wortel, makan tiap hari makan. Sayur hijau, jadi full color ya. Di meja makan itu jangan digoreng terus itu. Lockdown minyak saudara-saudara. Ini supaya kita tetap ada 10 tahun lagi. Kita harus bangun belakang 10 tahun lagi. Amin. Jangan kalah sama corona. Amin. Nah, saya akan turun, Pak Gem naik. Pak Gem akan menyaksikan bagaimana Tuhan bersama kita selama 20 tahun ini. Saya akan berdoa untuk firman. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami punya kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Holiness in the spiritual health. Supaya kami sungguh-sungguh sehat. Baik itu jasmani maupun rohani kami. Biarlah kami hidup dalam kekudusan dan senantiasa mengejar kekudusan. Di dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan kesanggupan. Dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan, amin. Ya, kita akan mendengar kesaksian Pak Gembala. Shalom. Ya, bagi yang sudah mendengarkan, pernah mendengarkan kesaksian ini, ya terimalah. Bagi yang belum mendengarkan, bisa didengarkan dengan baik. Sejak kita awal pelayanan di Sidoarjo, terutama di Pondok Mutiara ini, awalnya kita tidak di sini, ya, kita di sebelah. Di ruko nomor 10, satu ruko nomor 10, sewa ruko itu. Kita sebagai kontraktor, ya, kontraktor selama nomor 11. Ya. 10 kan Pak Rudi. Nomor 11 dan 12 ya. Kita pertama di nomor 11, di L11, ya, kita kontrak. Lalu kita doakan, ada pendoa kita hebat-hebat, ya. Temboknya disendeni gini bisa jebol temboknya, ya. Pasti juga bisa, pendoa sekarang juga hebat-hebat gitu ya. Kalau doa fajar disendeni didoakan, tembok ini pasti dijebol. Akhirnya sebelahnya L12 boleh dikontrak, sehingga tembok itu dijebol, ya. Jadi L11 sama 12 jadi satu, jadi tempat satu ibadah. Ya, itu awalnya tahun 2000 ya. Lalu selama 10 tahun ya, kita tidak boleh kontrak lagi di yang L12, jadi tinggal satu L11. Wow, gimana ya ini? Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan berkat bagi
Mahanaim, yaitu sebuah bangunan ini. Ya, sebuah bangunan ini hasil lelang dan didapatkan oleh gereja kita, sehingga mulailah dibangun seperti yang ditayangkan tadi. Ya, saya makan bersama tukang-tukang, sehingga tukang-tukang itu kerasan di sini. Sampai saya dimarahi oleh adik ipar saya yang punya tukang-tukang itu gitu loh. Kok nggak ini tukang-tukang ini jadi kerasan deh, Sidoarjo nggak mau pindah-pindah karena dia punya proyek yang lainnya. Tukang ini dipindah ke Surabaya nggak mau. Mboten Pak, kula ten Sidoarjo mawon. Waduh, kok nggak ini bikin kacau ini. Karena dia di sini senang. Ya tiap siang saya belikan jajan makan, terus ada makanan makan bersama. Waduh, jadi mereka kerasan membangun di tempat ini, sehingga bangunan ini ya dibangun dengan baik karena mereka diberi semangat untuk membangunnya dengan baik. Ya itulah. Jadi terus kita dapatkan ruko ini berkat yang luar biasa. Kita tidak menjadi kontraktor lagi, tapi kita menjadi pemilik bangunan ini untuk tempat ibadah. Puji Tuhan. Setelah kita tempati tahun 2011 itu, dan kita 2 tahun kemudian, ya ini sebelumnya kita doa lagi. Tanah di belakang dibeli oleh gereja. Tanah di belakang dibeli oleh gereja. Sungguhan terjadi, semua yang kita doakan terjadilah. Amin. Ya, tanah belakang, orangnya telepon sama kita, Pak, tanah belakang saya jual Pak. Tanah belakang gereja saya jual. Dia tahu kalau kita gereja. Dan dia sendiri juga pelayanan. Sehingga tanah belakang itu akhirnya dibeli oleh kita. Sehingga tahun 2013 itu kita sudah punya sebuah bangunan ini dan sebuah bidang tanah. Ya. Kemudian kita memang berencana untuk membangunnya. Tapi kita boleh berencana, tapi Tuhan yang kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Sehingga sampai saat ini kita belum bisa membangunnya, dan ya 10 tahun ke depan kita pasti bisa membangunnya. Amin. Ya dengan kekuatan saya sendiri saya nggak mampu juga. Ayo kita bangun bersama-sama juga bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua untuk kita bisa bangun. Ayo kita cepet-cepetan mungkin bangun dengan masjid di depan kita. Tanah di depan kita itu dibeli oleh saudara-saudara kita, dijadikan masjid pokoknya. Ya, tanah belum terbayar dan bangunan belum didirikan. Nanti ya enggak apa-apa kalau mereka duluan, kita yang belakangan. Tapi kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Karena Jesus is with us. Ya. Yesus bersama kita dan kita pasti bisa. Ya itulah kesaksian saya, sehingga ya sejarah gereja itu mulai tahun 2000 ya, sampai 2010 kita dapatkan bangunan ini dan kita renov. Kita 2011 pindah ke sini, 2013 kita punya tanah belakang, nanti 2030 kita punya gedung yang besar di belakang, bisa muat sekali ibadah 500 jiwa. Ayo kita mulai sekarang cari jiwa, cari jiwa. Ya, cari jiwa. Kalau 1 tahun kita dapat 1, 10 tahun dapat 10, 10 kali 300, 3.000 jiwa ya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Yesus, Kau baik. Demikian kesaksian saya kembalikan kepada panitia ulang tahun gereja ini. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Semangat. Juga yang di lantai bawah semangat? Saya mau dengar lantai bawah semangat. Puji Tuhan. Ya, juga saya mau menyapa jemaat online juga yang menyaksikan dari rumah ataupun juga dari luar kota dimanapun saudara berada. Shalom semuanya. Hari ini
kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil bagian atas terselenggaranya acara pagi dan siang hari ini. Ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Gereja Allah Baik Mahanaim yang ke-20 tahun sudah kita laksanakan. Ya, sekalipun kita merencanakan memang tahun 2020 ini untuk ulang tahun yang ke-20, kami memang merencanakan untuk mengadakan di gedung, rencana di hotel, ya salah satu hotel yang ada di kota Sidoarjo. Tapi apa daya, pikiran manusia merencanakan, ternyata datanglah virus corona. Jadi semua rencana kita tunda, bahkan kita cancel, ya, sehingga kita mengadakan di dalam keterbatasan, ya, ada di ruang atas di gereja, ada di ruang bawah, ya, mungkin sedikit kurang nyaman bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini. Kami atas nama panitia memohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin saudara kurang nyaman. Juga kami mohon dukungan doa. Kami masih punya acara agenda, gereja punya agenda Christmas celebration yang akan kita adakan bulan Desember. Rencana mungkin karena kalau masih berkepanjangan, kondisi yang masih belum menentu, kami akan mengadakan ibadah biasa, namun kami akan lebih mengadakan acara berbagi kasih ke saudara-saudara yang membutuhkan. Ya. Terus dukung dalam doa dan dukung acara kami. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kecil yang berjerih lelah menyiapkan acara, mulai dari si acara, dari si keuangan, ya yang keuangan ini terus menerus, ya karena kami ini maju dan mundur saudara. Kami mau minta jemaat, Bu Gembala sudah ngomong, jangan dipaksa kondisi pandemi corona. Doa saja, Tuhan yang akan menyediakan. Ya puji Tuhan, mulai dari kemarin saya mendengar dana mulai masuk. Ada beberapa saudara-saudara, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengambil bagian menabur untuk dana, baik para sponsor juga Bapak Ibu semua jemaat yang sudah mengambil bagian menabur. Semua kegiatan acara ini semuanya tercover dan Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memenuhkan. Puji Tuhan. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada si acara, mulai dari anak-anak sekolah minggu. Ya, terima kasih kepada semua anak-anak youth yang sudah sebentar kita akan menyaksikan. Jangan tinggalkan tempat, kita masih belum selesai. Nanti ada tayangan, ada acara-acara dari anak-anak kita yang akan mempersembahkan tarian untuk ulang tahun gereja ke-20. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia. Ya, tim multimedia karena tim multimedia sudah berjerih lelah ya untuk semua acara ini. Demikianlah atas apa yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Dan saat ini kami mengundang, saudara, ada beberapa jemaat yang sudah setia selama 20 tahun ini. Ya, sebentar ya saudara. Ya. Nama-nama yang akan saya sebut ini saya undang untuk maju ke depan. Jadi inilah jemaat-jemaat yang setia. Yang pertama kami mengundang dengan hormat Bapak Suwito. Kemudian yang kedua kami mengundang Ibu Ruth Meti Grace. Ya. Kemudian yang ketiga
Ibu Saiman. Yang keempat Ibu Heti Elisama. Ibu Heti ada, iya. Dan yang berikutnya Oma Bukananaung. Ada hadir? Oma Kanau ada? Oh, Oma Kanau dan Ibu Irma nggak hadir ya. Ya, nanti bisa diwakilkan. Ya, dimanapun juga, halo Oma Kanau dan Ibu Irma yang mungkin menyaksikan melalui live streaming. Ya, dan saya mengundang dengan hormat kepada Bapak dan Ibu Gembala untuk juga maju ke depan untuk menyerahkan bingkisan ucapan terima kasih dan sebagai tanda give thanks Gereja Allah Baik Mahanaim. Ini yang sudah 20 tahun semua ya. 20 tahun semua ya. Berarti ada yang 25 tahun? Oh, enggak ada. Ya, karena gereja baru berumur 20 tahun. Ya, yang pertama kepada Bapak Suwito. Bisa di kamera, bisa di terima kasih Pak Suwito atas kesetiaan melayani selama 20 tahun bersama dengan kami. Kemudian yang berikutnya Ibu Saiman. Ya, terima kasih Ibu Saiman, Tuhan memberkati. Kepada Ibu Ruth Meti Grace. Sebetulnya waktu foto mungkin maskernya bisa dilepas ya. Nggak kelihatan senyumnya. Kepada Ibu Heti Elisama. Ya, terima kasih pelayanan semuanya dari Ibu Heti dan Bu Ruth. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Silakan bisa foto dulu. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, saudara. Ini nanti ada seremonial? Tidak ada. Oke. Kita akan menyaksikan dari satu persembahan tarian dari anak-anak youth kita. Lampunya bisa di off-kan ya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.
ibadah pada siang hari ini. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Dia sungguh ajaib. Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Thanks Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah pimpin ibadah siang hari ini Tuhan, mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Kau sudah memberkati seluruh acara ulang tahun 20 tahun Gereja Allah Baik Mahanaim ini Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat yang hadir. Kau memberkati anak-anak-Mu yang melihat melalui YouTube di rumah. Kau memberkati semuanya. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau sudah memberkati jemaat, kesehatan, kekuatan. Berkat-Mu melimpah di dalam pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupannya. Kau sudah melindungi kami semua dari kejahatan, kecelakaan, sehingga kami tetap hidup dengan baik di dunia ini bersama Engkau Yesus Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa pada kami semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami juga semua sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan dengan benar oleh Ibu Gembala. Terima kasih Yesus. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami semua, untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat boleh duduk kembali. Nanti akan dibagikan konsumsi di atas, jadi